Kita putar lagi adik-adik ya. Kelompok berikutnya nanti bisa sambil mempersiapkan diri untuk presentasi. Sebentar kita ulang ya. Jadi 2 bit. Masih benchmarking ya. Satu lagi untuk lokus benchmarking. Silakan untuk ini yang belum kebagian nanti gilirannya untuk yang apa namanya infografis. Sambil menunggu temannya lengkap untuk kelompok 2B, silakan dipersiapkan moderator, kemudian siapa yang mempresentasikan. Diperkenalkan dulu seluruh anggota kelompoknya. Bu Ade, Cek, cek, kondisi Ibu. Apakah suara saya terdengar? ya terdengar Mas. Sebentar Mas tak koordinasi dengan panitia. Bu Ade, panitia. Nggih, Bu, pripun? Mbak, Nggih. nanti pembelajaranku sampai jam 1 ya, Mbak. Nggih, Bu, siap. Kok jam 1 sampai jam 2. Wong ini aja. Nggih, jam 2, jam 14 nggih. Jam 14, soalnya aku habis itu jam 2 aku lanjut di kelasnya Mas Nanang. Nggih, siap, Bu. Nggih. Oke. Baik, silakan Mas, monggo lanjut. Itu. Mungkin untuk kelompok 2B bisa dimulai. Silakan moderatornya siapa? Dikenalkan anggota kelompoknya. Oke, baik Ibu. Izin. Mas Himawan. Oke. Oke. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nikmatul Afiah selaku Ujek Iswara pembimbing kami di kelompok 50 serta teman-teman, semoga sehat semua di tempat masing-masing. Sebelumnya Ibu, Bapak Ibu, mohon izin kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami di kelompok kecil 5 orang yang tentunya sangat istimewa sekali Bapak Ibu, karena kebetulan ini isinya generasi Z semua. NIP-nya depannya 2 semua. Ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Himan Adi Nugroho, eh, dari Kota Surakarta untuk tempat tugas di Mandua Surakarta sebagai guru bahasa Jawa. Kemudian ada Mas Fikri Haikal Amin, SPD dari Kabupaten Boyolali. Kemudian ada juga Ibu Fitri Nurul Hidayah dari Sukoharjo. Kemudian ada Ibu Hikmatul Febrianisa dari Kota Tegal. Dan kemudian ada Ibu Isni Nafingah dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan benchmarking eh, instansi maupun BUMN maupun BUMD yang sekiranya bisa menginspirasi kita semua harapannya dalam pelaksanaan atau penilaian implementasi nilai-nilai berakhlak. Untuk dari kelompok kami kemarin, kami mengusulkan bahwa kami berinspirasi atas kinerja yang luar biasa dari instansi salah satu BUMN yang terkenal di lingkungan nasional bahkan internasional dan punya banyak sekali produk yang mungkin saya kira Bapak Ibu juga mengetahui, yaitu adalah PT Telkom Indonesia. Nanti terkait dengan materi akan disampaikan oleh teman kami secara bergantian, barangkali bisa juga Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan maupun diskusi kita tentang PT Telkom ini, karena memang saya yakin mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar dengan PT Telkom ini. Mohon izin sedikit tentang gambaran awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi dan penyedia solusi digital terbesar di Indonesia yang berperan penting tentunya dalam mendukung transformasi digital dengan visi menjadi digital tekno pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Tentunya Telkom tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis, tapi juga uh, membantu membangun digitalisasi secara nasional di Indonesia. Untuk kemudian materi yang kami buat, saya persilakan kepada Ibu Fitri Nurul Hidayah dapat menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Silakan, Mbak. Ini saya nggak tahu apakah kebetulan atau gimana ya adik-adik ya. Setiap kali yang presentasi itu sudah berapa kali ini ya PT Telkom ya. Mudah-mudahan ini kebetulan saja ya. Ya. Oke, Baik, silakan Mbak Fitri. baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kelompok kami memilih PT Telkom Indonesia sebagai benchmarking nilai-nilai berakhlak, di mana profil lokus atau objek dari PT Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan jaringan digital terbesar di Indonesia sebagai penyedia layanan internet, telepon, dan digital solution, di mana PT Telkom ini memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital nasional dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian untuk nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh PT Telkom, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Penerapan dari nilai berorientasi pelayanan pada PT Telkom ini dapat dilihat dari pengembangan layanan digital terpadu melalui produk seperti IndiHome untuk kebutuhan internet rumah tangga, kemudian Telkomsel untuk komunikasi seluler serta Neutra DC untuk layanan data center berstandar internasional. Selain itu, Telkom terus juga berinovasi dalam transformasi digital dengan meluncurkan aplikasi My IndiHome dan My Telkomsel yang memudahkan pelanggan mengatur tagihan, melakukan transaksi hingga mengakses layanan hiburan. Hal ini menunjukkan komitmen Telkom untuk hadir lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, PT Telkom juga meraih penghargaan The Grand Stevie Award for Organization of the Year pada tahun 2022 dengan 17 emas,
3 perak dan 3 perunggu, di mana penghargaan ini diberikan atas inovasi layanan dan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Kemudian untuk nilai akuntabel dari PT Telkom, ini diwujudkan melalui komitmen pada good corporate governance yang tercermin dalam laporan kinerja dan keuangan yang transparan, kebijakan anti-fraud, dan penerapan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system, di mana hal ini sesuai dengan nilai-nilai inti berakhlak, terutama prinsip akuntabel yang mengharuskan pemenuhan tanggung jawab secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk nilai kompeten, yaitu Telkom Indonesia menekan nilai kompeten dengan terus mendorong peningkatan kapasitas pegawai melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan talenta digital di bidang Big Data, AI, cloud computing, hingga cyber security. Di mana budaya continuous learning juga dibangun melalui platform pembelajaran internal agar setiap insan Telkom siap menghadapi tantangan industri digital. Hasilnya, berbagai inovasi layanan seperti IndiHome, MyTelkomsel, dan Telkom Data Center lahir dari kolaborasi pegawai yang kompeten, dan komitmen ini telah diakui melalui penghargaan sebagai BUMN dengan implementasi kompeten terbaik dalam ajang Akhlak Award pada tahun 2021. Kemudian untuk nilai harmonis, yaitu PT Telkom menerapkan nilai harmonis dengan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai, serta menghadirkan pelayanan yang ramah dan solutif bagi pelanggan melalui berbagai kanal layanan. Hubungan harmonis juga dijaga dengan mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat melalui program CSR seperti pengembangan UMKM digital dan penyediaan akses internet di daerah 3T. Konsistensi ini mengantarkan Telkom meraih penghargaan kategori harmonis terbaik dalam ajang Akhlak Award 2022. Kemudian untuk nilai loyal, PT Telkom menerapkan nilai loyal ini dengan mendukung penuh program pemerintah dalam pemerataan akses digital hingga ke daerah 3T, sekaligus mendorong insan Telkom untuk bangga pada perusahaan dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Komitmen ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, jaringan, serta layanan digital yang bermanfaat luas bagi masyarakat, dan telah diakui melalui penghargaan kategori loyal terbaik pada ajang Akhlak Award 2021 dan 2022. Kemudian nilai adaptif, PT Telkom Indonesia menerapkan nilai adaptif secara nyata melalui transformasi bisnis dari perusahaan telekomunikasi konvensional menjadi digital telco company. Telkom tidak hanya menyediakan layanan telepon dan internet, tetapi juga mengembangkan berbagai solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Contoh konkretnya adalah lahirnya layanan IndiHome untuk memenuhi kebutuhan internet rumah tangga, Telkomsel Orbit sebagai jawaban atas permintaan internet nirkabel yang fleksibel, serta pengembangan Telkom Data Center dan layanan cloud computing untuk mendukung transformasi digital perusahaan di Indonesia. Kemudian untuk nilai kolaboratif, yaitu PT Telkom Indonesia menerapkan nilai kolaboratif dengan membangun sinergi bersama berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama dengan pemerintah dalam program palaparing dan pemerataan akses internet hingga daerah 3T. Kemudian bermitra dengan BUMN lain dalam pengembangan infrastruktur digital serta menggandeng startup melalui program inkubasi Indigo Creative Nation untuk melahirkan inovasi baru di bidang teknologi. Kemudian pembelajaran yang diperoleh dari hasil benchmarking PT Telkom ini yaitu yang pertama, pelayanan prima berbasis digital mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan mempercepat respon terhadap kebutuhan publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Kemudian yang ketiga, inovasi berkelanjutan membuat organisasi tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan yang keempat yaitu budaya kerja harmonis dan kolaboratif mendukung produktivitas serta memperkuat loyalitas pegawai. Dengan mencontoh penerapan nilai berakhlak di PT Telkom Indonesia, instansi pemerintah dapat mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Himawan. Baik, terima kasih Ibu Fitri Nur Hidayah atas sedikit pemantik yang telah disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan di sini sebagai pemantik, Bapak Ibu supaya lebih bisa pengantar untuk pembahasan nilai-nilai berakhlak dalam perusahaan BUMN yang cukup besar, yaitu PT Telkom Indonesia. Saya persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau tanggapan yang bisa disampaikan.
Monggo untuk yang pertama ada yang resen dari Mbak Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Amalia Ginanti dari kelompok satu ingin bertanya terkait tadi di profil company itu diterangkan bahwa salah satu peran Telkom adalah berperan dalam transformasi digital. Boleh diceritakan implementasi dari transformasi digital yang telah Telkom lakukan dan core value dari berakhlak mana yang mendukung implementasi dari transformasi digital ini. Terima kasih. Mohon izin mengonfirmasi ya Mbak Ibu Amalia. Terkait dengan pertanyaan tadi adalah di bagian profile itu ada Telkom memberikan peran penting dalam mendukung transformasi digital nasional. Ini berkaitan dengan contoh implementasi nilai-nilai berakhlak apa yang berkaitan dengan pembahasan ini. Betul demikian? Dan contoh dari transformasi digital yang telah dilaksanakan Oh iya, oleh ya. telah dilaksanakan. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau kita bahas dulu satu term ini? Saya ingin bertanya. Monggo, silakan. Saya Zakia Surya dari Nah, di sini kan ada prinsip kompeten ya. Nah, di sini bagaimana contoh PT Telkom itu meningkatkan kompetensi para tenaganya atau karyawannya. Contohnya itu apa? Terima kasih. Di mana, Bu? Baik, izin konfirmasi ya Ibu Zakia Suroya terkait dengan pertanyaannya berkaitan dengan prinsip kompeten. Bagaimana PT Telkom bisa memberikan kompetensi kepada karyawan dan stafnya. Begitu demikian ya pertanyaannya. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya. Itu Mbak Koreana itu Mas. Monggo, silakan Bu Koryana. Berkaitan dengan berita yang sudah beredar bahwasannya Kejati Jakarta ya itu telah memutuskan bahwa anak PT Telkom itu melakukan korupsi ya, korupsi senilai hampir 400 miliar. Nah, berkaitan dengan itu, apakah anak PT Telkom ini sudah memenuhi nilai akuntabel berakhlak? Dan seperti itu berkaitan dengan nilai berakhlak dan akuntabilitas. Baik, mohon izin Ibu Koryana Ula Putri Marsanti terkait dengan pertanyaannya bahwa telah ditemukan kasus korupsi 100 miliar, betul ya? Di lingkungan PT Telkom. Dan apakah itu termasuk dalam penerapan nilai berakhlak? Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Barangkali tidak hanya dari kelompok kami saja yang bisa menjawab. Barangkali Bapak Ibu punya gagasan pemikiran sendiri terkait dengan PT Telkom ini yang kami angkat sebagai pemantik untuk kita bahas bersama-sama penerapan nilai-nilai implementasi berakhlaknya. Kalau izin untuk monggo, barangkali dari teman-teman dari kelompok 2B, Baik, mungkin boleh silakan masuk Mas Fikri. operator. Baik, saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana implementasi digital yang sudah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia terhadap transformasi digital ya. Untuk nyatanya di kita sekarang SN, dalam implementasi digital yang sudah dilakukan di sini Telkom sudah menyediakan beberapa contoh. Yang pertama itu ada IndiHome, di mana IndiHome menyediakan Telkom
dan Telkomsel yang tergabung dalam digital service, mereka menghadirkan sebuah internet rumah yang berada dengan nyambung dengan TV, di mana mereka bisa diakses secara digital dan juga menjadikan sebuah layanan mobile berbasis digital sekarang ini. Lalu ada aplikasi My IndiHome yang di mana layanan pelanggan berbasis internet digital untuk memudahkan transaksi pembayaran dan juga melalui keluhan penyampaian melalui situ. Lalu ada digital payment dan vintage di mana Telkomsel itu sudah mempunyai salah satunya aplikasi Link aja yang bisa diakses mau di Android maupun di iPhone begitu yang mendukung bentuknya cashless society. Lalu ada big data dan cloud service di mana ada juga yang namanya Telkom Sigma dan juga Telkom Cloud untuk mendukung perusahaan government masuk ke era digital yang sekarang ini kita hadapi. Lalu ada smart city dan IoT di mana kita bisa temuin di kota-kota besar ataupun mungkin di beberapa kota sudah melaksanakan ini. Dia mempunyai digitalisasi kota, ada CCTV, terus transportasi digital, command center, serta ada solusi Internet of Things. Jadi masyarakat bisa akses internet di daerah sekitar tertentu yang sudah dipasang oleh kerjasama gitu. Lalu ada digital talent dan indie campus yang merupakan program talenta digital untuk masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan core values ASN, di mana berakhlak itu apa saja? Nah, dari implementasi digital tadi ada beberapa. Yang pertama ada orientasi pelayanan, di mana aplikasi digital My IndiHome, Telkomsel gitu bisa dibuat oleh mereka untuk memudahkan pelanggan agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih praktis maupun yang lebih baik. Lalu kompeten, di mana Telkom membangun talenta digital melalui layanan berbasis teknologi canggih. Dan adapun adaptif, di mana perusahaan Telkom ini mampu bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi saja, kemudian menjadi teknologi digital company yang bisa kita temui sekarang ini, yang terdiri dari berbagai macam ya. Lalu ada kolaboratif, di mana PT Telkom melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang lain, vintage hingga startup digital. Mungkin seperti itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Monggo, moderator. Baik, terima kasih Pak Fikri atas jawabannya. Tentu kita ketahui bersama dari produk Telkom ini ada salah satu anak perusahaan BUMN dengan apa itu namanya jumlah pelanggan terbanyak sejauh ini daripada penyedia platform lain. Karena per Desember tahun 2024, Bapak Ibu, untuk layanan yang disediakan oleh PT Telkom ini memiliki kurang lebih sekitar 10,8 juta pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal di lain sisi beberapa produk lainnya dari penyedia layanan jaringan ada juga Republik itu sekitar punya pelanggan sekitar 1 juta pelanggan per tahun 2025. Jadi tentunya PT Telkom ini sebagai penyedia layanan jaringan yang berorientasi pada pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya memang seperti itu. Kemudian saya persilahkan barangkali ada tanggapan dari Ibu Amalia Ginanti selaku penanya. Baik, terima kasih sudah bisa dipahami. Baik, terima kasih. Izin masuk. Barangkali, monggo, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penjelasannya sangat luar biasa ya, termasuk dari tadi Mas Fikri Haikal mengenai masalah bagaimana gambaran dasar berakhlak daripada PT Telkom itu sendiri. Saya mungkin hanya memberikan semacam konfirmasi, sharing dan juga sedikit saja dari kawan-kawan. Bahwasanya kita tahu bahwasanya PT Telkom itu merupakan jenis pasar oligopoli ya, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa perusahaan besar saja seperti Indosat, Telkomsel, Telkom dan seterusnya yang menguasai pasar. Nah, namun faktanya di lapangan dilihat daripada sisi pelayanan memang PT Telkom itu memberikan pelayanan prima kepada konsumen khususnya pada masyarakat Indonesia. Karena sampai ke pelosok biasanya Telkomsel itu bagus atau Telkom. Nah, kawan-kawan juga harusnya juga tadi menjelaskan ada berapa sebenarnya anak perusahaan daripada Telkom itu sendiri. Karena yang kita pahami kan ada banyak, termasuk satunya adalah Telkomsel itu sendiri. Nah, pertanyaan saya gini, menurut kawan-kawan sekalian,
merasa tidak bahwasanya salah satu anak Telkom, khususnya Telkomsel itu, atau bahkan Telkom, Wi-Fi-nya itu mahal fee-nya ketika misalkan kita ingin berlangganan asumsi data atau misalkan bayar WiFi, jika di-compare dengan layanan lainnya itu kan lumayan banyak ya perbedaannya. Nah, jika dengan mematok harga yang mahal seperti itu, apakah masih masuk dalam kategori berakhlak atau tidak? Wah, monggo. Terima kasih. Oke, mantap sekali Pak dosen. Ya, terima kasih pertanyaan. Saya sendiri juga di rumah pakai Telkom ya, lumayan mahal ya. Pengen ganti tapi sudah nyaman ya. Monggo ini teman-teman, ini pertanyaan untuk bisa, saya kira teman-teman di sini juga banyak yang pakai Telkomsel nih jalan-jalan jaringannya. Jadi monggo bisa dipahami kenapa kalau dengan tahu ada produk lain yang lebih murah tapi tetap pakai Telkom. Nah, Nah, itu betul. berarti Betul. kenapa? Hmm. Adakah yang di sini pakai Telkom kemudian kenapa? Padahal ada yang lebih murah gitu. Betul. Termasuk salah satunya saya, Mas. Oh Setiap ya. kali meminta grade, saya selalu berikan grade 1 karena terlalu mahal. Ayo, coba bagaimana dimensi berakhlaknya itu, Mas? Monggo. Nah, monggo. Kalau saya pribadi mohon izin, Pak dosen, terkait dengan tentunya tadi sudah sebutkan kalau misalkan PT Telkom ini menyediakan jaringan di seluruh Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok, di pegunungan-pegunungan, bukit-bukit yang ada sinyal itu cuma Telkomsel gitu. Nah, ini menurut saya adalah sebagai tentunya orientasi pelayanan tentu karena memastikan setiap tempat itu berada dalam jaringannya Telkom. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Dan ini menunjukkan bahwa Telkomsel ini bisa menjawab keluhan dari pelanggannya. Barangkali memang di dalam lokasi-lokasi tertentu tetap tersedia jaringannya. Jadi dia menguasai apa yang jadi bidangnya. Dan tentunya ini juga bisa jadi poin plus kenapa harganya bisa jadi lebih mahal. Barangkali nanti satelitnya bisa lebih banyak daripada mungkin tri itu kalau kadang naik sedikit udah hilang sinyalnya. Nah, saya dulu juga pakai tri udah beralih ke Telkomsel. Kalau saya mungkin itu Pak dosen. Barangkali teman-teman yang lain ada pendapat yang lain atau mau mengeluhkan ini Indomie lemot atau apa monggo. Iya, iya, ada kualitas, ada harga, Mas ya. Iya, betul sekali. Izin ikut bercerita. Monggo, Oke. monggo, berkeluh kesah. Jadi kalau saya itu daerah Cilacap, Cilacap yang paling dekat, saya malah paling dekat ke Jawa Barat. Nah, di daerah saya itu isinya pegunungan. Nah, salah satunya itu kebetulan saya dapat suami orang yang gunung. Kalau saya bilang gunung liwang-liwung, kalau bahasa orang Cilacapnya. Nah, di situ Mas, itu yang kalau saya itu masih di datar, saya masih bisa pakai data, masih bisa memilih ya provider yang murah dan lain sebagainya. Ketika saya ke rumah suami saya kaget dengan kondisi di situ itu kita itu nggak bisa, sinyal pun nggak ada, sinyal apapun tidak ada. Dan kalau kita mau pakai internet, Mas, kita tuh harus beli voucher ke warung untuk beli kuota misalkan 1 jam harganya 2.000, dan itu kita nggak bisa jauh-jauh dari warung itu. Jadi kita, nah di situ satu itu dipecah Mas, dipecah jadi berbagai kayak satu orang memasang lalu dipecah jadi macam, dan di situ tuh orang itu yang memiliki kelebihan uang biasanya mereka itu beli genset karena di situ rawan mati lampu. Bisa 1 bulan itu mati lampu 5 kali Mas, dan itu mati lampunya nggak kayak di kita, kalau di data di kota mungkin mati lampu sejam aja udah pada repot ya. Di situ mati lampu itu 2 sampai 3 hari itu hal yang biasa. Dan setelah kemarin ada mungkin pembaruan dan lain sebagainya, yang pertama dibangun memang towernya Telkomsel. Dan ya orang di situ semuanya pakai Telkomsel karena mungkin aksesnya yang berani masuk ya memang Telkomsel. Jadi kalau saya bilang kenapa mahal ya karena dia berani, dari Telkom itu berani masuk ke daerah-daerah yang seperti itu. Itu cerita dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sekali ya, Bu Zakia. Terus Telkomsel sudah masuk ya. Ya, Bapak Ibu sedikit gambaran saja. Alhamdulillahnya Telkomsel sebagai BUMN ini bisa menguasai pasar jaringan di Indonesia. Bisa kita bayangkan kalau misalkan kita di negeri kita sendiri, kemudian transformasi jaringan itu dikuasai oleh asing. Uangnya kan larinya semuanya ke asing, gitu. Tapi dengan dikuasai oleh BUMN ini harapannya bisa terjadi perputaran ekonomi yang ada
kepada anak-anak bangsa juga. Mungkin itu, apakah ada yang ingin membahas tentang transformasi digital ini jadi kayak salesnya Telkomsel ya? Maaf ini saya tidak nyambi Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Hanya memang agak kagum saja. Saya sendiri juga pakai IndiHome di rumah. Alhamdulillah tidak mengalami gangguan-gangguan seperti yang ada di Twitter dan lain sebagainya itu tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua karena pembahasan yang ketiga tadi sangat menarik. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan prinsip kompeten, bagaimana PT Telkom ini bisa memberdayakan, memberikan kompetensi-kompetensi kepada karyawannya atau stafnya sebagai bentuk peningkatan kompetensi perusahaan ataupun layanan dari PT Telkom sendiri. Monggo Bapak Ibu dari kelompok 2B barangkali ada yang mau menjawab. Baik, baik, sebentar. Ayo, ada Mbak Ismi, Mbak Hikmatul, Mbak Fitri, Mas Haikal tadi sudah ya. Baik, Bu. Mungkin saya bisa jawab untuk pertanyaan yang kompeten, di mana contoh implementasi nilai kompeten yang diwujudkan PT Telkom untuk meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu yang pertama ada Telkom Corporate University, di mana di situ menjadi wadah resmi untuk learning dan development karyawannya. Selain itu juga ada leadership program, kemudian digital skill hingga sertifikasi internasional. Kemudian juga ada digital talent development, di mana program tersebut adalah program pelatihan pegawai di bidang teknologi terbaru seperti AI, cloud, big data, cyber security, di mana dengan adanya tersebut dapat memberi kesempatan pegawai untuk upgrade skill biar sesuai tuntutan industri sesuai perkembangan zaman. Kemudian ada juga beasiswa dan sertifikasi Telkom, di mana sering mengasih seperti dukungan beasiswa S2 ataupun S3 untuk pegawai berprestasi. Mungkin sedikit ada tambahan dari yang lain. Baik, terima kasih Bu Fitri Nur Hidayah atas jawabannya. Tentunya memang kita ketahui bersama barangkali juga Bapak Ibu pernah mengikuti suatu pelatihan atau seminar yang tentunya diadakan oleh PT Telkom, padahal kita sendiri bukan pegawai atau karyawannya, tapi sebagai pelanggannya. Dan beberapa tadi juga saya sebutkan ada beberapa ratus atau ribu tentunya stafnya itu diberdayakan, termasuk eh, dalam pelatihan-pelatihan teknologi maupun cyber security. Ini juga tambahan Bapak Ibu, ternyata PT Telkom itu juga ada pelatihan inklusif untuk pegawainya yang disabilitas. Ada sekitar 356 peserta disabilitas di Yogyakarta yang ikut mengikuti pelatihan digital transformasi. Monggo, barangkali ada yang mau menambahkan atau mau membuka diskusi terkait karyawan Telkom. Atau mungkin Bapak Ibu mengeluhkan IndiHome-nya mati, karyawan di telepon tidak bisa, itu juga perlu dilatih seperti ini. Cukup, Bapak Ibu. Untuk Ibu Zakiatus, apakah ada feedback terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan? Iya, cukup Mas. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Sepertinya nanti akan banyak pembahasan yang seru sepertinya dari Ibu Koryana Ulfa, nggih. Oh, nggih. Yaitu tentang kasus yang belakangan ini memang sedang terjadi kurang kurang lebih sekitar pertengahan tahun lalu, di mana terjadi kasus korupsi yang ada di lingkungan PT Telkom Indonesia dalam skema korupsi kurang waktu 2016 sampai 2028 dengan total kerugian sekitar 431 miliar.
tentunya bisa kita bahas bersama-sama terkait dengan kasus-kasus seperti ini di lingkungan kerja BUMN maupun kementerian ataupun bahkan dinas maupun Pemprov. Barangkali kalau memang ada bisa jadi pembahasan yang menarik. Monggo, barangkali dari kelompok 2B ada yang mau menjawab bagaimana tanggapan eh, tentang PT Telkom yang tersangkut kasus korupsi dengan kerugian 431 miliar dan apakah masih layak PT Telkom untuk bisa jadi benchmarking nilai ataupun melihat nilai-nilai implementasi terakrabnya. Izin Ibu, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Kalau Monggo, dilihat, cek. Mic-nya belum dihidupkan. Bu Hikmatul. Masih mute, Mbak. Mbak Hikmatul, Mas. Ya. izin menjawab pertanyaan yang nomor 3 tadi. Kalau dikaitkan dengan nilai berakhlak, menurut saya kasus pada anak perusahaan Telkom yang melakukan korupsi itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak. Alasannya untuk akuntabilitas adalah seharusnya setiap pegawai BUMN bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab karena korupsi jelas melanggar prinsip akuntabilitas. Untuk nilai yang kedua yaitu loyal, sebagai BUMN seharusnya Telkom dan anak perusahaannya harus loyal dan pada negara dan masyarakat. Karena korupsi justru merugikan keuangan negara. Dan yang ketiga, berorientasi pelayanan. Korupsi itu membuat kepercayaan publik semakin menurun. Artinya gagal memberikan pelayanan terbaik. Jadi dari kasus ini menunjukkan bahwa Telkom, khususnya anak perusahaan tersebut, belum memenuhi atau menjalankan nilai berakhlak. Tapi di sisi lain, menurut saya, kalau Telkom bertindak tegas, misalkan memproses hukum, memperkuat pengawasan, dan membenahi tata kelola, maka langkah itu bisa dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan nilai berakhlak yang seharusnya dipegang ASN maupun BUMN. Menurut saya cukup sekian, barangkali ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hikmatul Febrianisa. Itu tadi terkait tanggapan dari kelompok kami berkaitan dengan kasus yang menyangkut dengan PT Telkom yang merugikan negara kurang lebih sekitar beratus-ratus miliar. Ya. Apakah memang masih bisa jadi pionir nilai-nilai penerapan berakhlak? Nah, barangkali ini kalau saya secara pribadi memang korupsi itu tidak bisa dibenarkan gitu, Ibu, seperti yang sudah disampaikan Ibu Hikmatul tadi. Memang setelah kasus itu mungkin saya jadi pengen pindah ke My Republic juga. Enggak. Jadi jadi memang kasus itu memang benar-benar mencoreng penilaian berakhlak juga. Tapi dari sisi lain memang dari kelompok kami memang cukup mengapresiasi kinerja PT Telkom sebelumnya dalam melayani eh, masyarakat Indonesia, menyediakan jaringan, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan. Itu yang bagi kami bisa menginspirasi bagaimana implementasi nilai-nilai berakhlak itu bisa terjadi di lingkungan kerja BUMN, Bapak Ibu. Pun berkaitan dengan korupsi, tentu bukan menjadi contoh yang baik pula di sisi yang lain berkaitan dengan kasus tersebut. Barangkali ini bisa saya tanyakan kepada Bapak Ibu juga secara pribadi. Apakah memang dari segi pelayanan Telkom selama ini, kemudian terjadi kasus seperti ini, tanggapan Bapak Ibu itu seperti apa? Karena memang kasus korupsi kan memang agak subur di Indonesia. Nah, kemarin di Kementerian Agama pun juga terdapat kasus. Gitu. Saya juga ingin mengetahui pandangan-pandangan Bapak Ibu ini selaku CPNS melihat kementerian, kemudian BUMN, ataupun perangkat-perangkat daerah yang kemudian tersangkut kasus korupsi itu tanggapan Bapak Ibu seperti apa? Monggo ini bisa Oke, dijadikan izin diskusi. masuk ya, Mas. Monggo, Mau silakan. menambahkan sedikit.
Jadi kalau kita simak tadi ya berkaitan dengan pertanyaan terakhir karena adanya korupsi 431 miliar itu, apakah itu bisa jadi dampak terhadap benchmarking kita? Ya justru dari apa yang terjadi pada PT Telkom ini, ya kita sebagai ASN atau mungkin kita masih calon pegawai negeri sipil ini, kita bisa belajar dari kasus ini bahwa tanpa adanya akuntabilitas transformasi digital ataupun inovasi seperti hal itu akan kehilangan yang maknanya seharusnya bisa menjadi lebih baik, justru karena landasannya itu rapuh, integritasnya makan jatuh. Nah, justru dari kasus ini kita bisa refleksikan mengapa bahwa akuntabel itu bukan hanya jargon semata, tetapi kita harus bisa wujudkan melalui sistem pengawasan yang tepat, lalu transparansi anggaran yang ada di perusahaan itu maupun integritas dari seorang individu. Nah, dari hal situ bisa kita terapkan juga untuk ASN nanti bagaimana. Jadi kita dari ASN itu harus bisa berani menolak praktik yang melanggar aturan, meski itu datangnya dari atasan pribadi, dari atasan sendiri misalnya. Mungkin ada praktek hal semacam sekecil apapun, oh kita harus menganggarkan proyek atau gimana nih supaya bisa dapat uang. Nah, ketika itu datang ke kita harus berani menolak hal itu. Lalu kita juga harus menjalankan tugas dan juga tata tertib administrasi, di mana taat aturan keuangan dan juga siap diaudit apabila terjadi sesuatu hal yang janggal. Dan itu merupakan suatu bentuk nyata sebagai kita yang sebagai warga negara atau ASN itu untuk menjaga nilai-nilai akuntabel yang ada. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Himawan. Baik, terima kasih Pak Fikri Haikal. Tentu tepat sekali memang dari segala hal yang terjadi kita perlu belajar apa yang bisa kita ambil. Tentunya ini juga berkaitan dengan pembahasan pagi tadi tentang pertanyaan yang terjadi kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang tadi, wali Kota Semarang. Tentunya jawabannya akan sama, dimulai dari diri kita bisa mengendalikan diri dan juga bisa mengantisipasi berbagai praktik yang kemudian ada di lingkungan kita sendiri. Jawabannya tadi juga sudah dibahas, bisa melalui pelaporan kepada pejabat yang lebih tinggi ataupun nanti dari monitoring yang lain. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berpendapat juga terkait dengan kasus ini, terlebih mungkin dari Ibu Koreana bisa menanggapi. Baik, terima kasih penjelasannya sudah lengkap dan juga ditambahkan oleh Pak Fikri tadi. Betul, sangat betul ya, kita sebagai kalau kita masih ASN, di mana kita juga baru belajar dan juga memahami nilai-nilai urgensi berakhlak ini dalam menerapkan profesi kita di lingkungan sektor masing-masing. Melihat atau melihat juga kasus korupsi ini di PT Telkom menjadi refleksi untuk masing-masing dari diri kita, menjaga diri kita dari segala sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan negara ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Koreana Ula Putri Mersanti, pertanyaannya luar biasa sekali. Apakah ada tanggapan lain Bapak Ibu yang lain berkaitan dengan PT Telkom Indonesia ini? Kalau tidak ada, dapat kami cukupkan Bapak Ibu benchmarking hasil dari kelompok kami, kelompok 2B. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf apabila dari kami, dari saya pribadi, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita kasih aplaus buat kelompok 2B, buat semuanya. Ya, menarik sekali ya. Ini walaupun saya nggak tahu ini sudah berapa kali ngajar di agenda 2, untuk PT Telkom ini dijadikan lokus benchmarking ya. Mudah-mudahan memang murni adik-adik nih ya, kelompok 2B ini benchmarking memang ke PT Telkom ya. Oke.
Baik. Yang dosen bisa jadi bahan ini ya untuk penelitian ya. Kenapa? Kalau seandainya dia itu mahal ya, tapi kita masih tetap banyak yang menggunakan ya. Silahkan itu eh, diteliti lebih lanjut ya. Siap, Bu, siap. Eh, Sebetulnya tidak juga adik-adik kalau dulu waktu saya masih di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, eh, itu kalau untuk wilayah Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat itu yang kencang malah dia pakai XL. Telkomsel itu malah ini di sana ya. Memang berbeda ini sih. Tapi kalau secara umum ya, tentu memang Telkomsel itu lebih unggul. Walaupun mungkin akhir-akhir ini banyak keluhan ya, eh, apa namanya, layanan Telkomsel itu mungkin ini tidak seperti dulu ya. Pakai IndiHome juga sama ya, macet-macet. Bahkan saya pernah pakai Republika berapa lama itu waktu masih promo-promo itu murah banget, kenceng. Tuh adik-adik ya. Tapi apapun itu apa pasang surutnya ya. Kemudian apa namanya? Tadi sudah bagus sekali ya dikupas, artinya keunggulan-keunggulan itu berarti telah menerapkan core values berakhlak yang mana. Tetapi juga disebutkan juga bahwa ada beberapa kasus yang mana itu bertentangan dengan nilai-nilai dalam core values berakhlak. Ya. Kalau kasus Mas Himawan tadi menyebutkan ya wali kota Semarang yang dulu tentunya ya. Itu satu bimbingan disertasi sama saya adik-adik ya. Tapi beliau setelah setelah kita satu promotornya satu sama ya. Tapi setelah itu beda angkatan tapi kami ya. Nah, lulus ternyata malah berkasus ya. Mudah-mudahan itu apa ya, hal-hal yang seperti itu tuh menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Walaupun adik-adik sekarang masih dalam masa percobaan sebagai calon pegawai negeri sipil ya, tentu berikutnya ya apa namanya adik-adik memiliki peluang dan kesempatan yang besar ya. Kalau misalkan ada yang berkeinginan ke tetap di fungsional atau bahkan mungkin di pertengahan nanti ingin beralih ke struktural ya kan. Nah, tentu tantangan-tantangan ini yang harus adik-adik hadapi ya. Bagaimanapun kita memilih hidup itu kan pilihan ya, choice. Jadi mau milih ke fungsional, mau milih ke struktural ya, itu sama. Ketika kita memiliki komitmen ya, memiliki dedikasi yang tinggi, coba aja nggak usah jauh-jauh, core values berakhlak ya. Tadi saya, siapa yang terakhir tadi menyampaikan Mbak, siapa tadi itu? Subhanallah ya, kalau seandainya dari awal ya saya sampaikan, kalau seandainya sekian orang saja ya memiliki pemikiran yang demikian bagusnya terkait bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu, ya nilai-nilai itu kan sederhana ya adik-adik ya. Namun ketika nilai-nilai itu diterapkan, dampaknya luar biasa ya, multiple effect yang bahkan mungkin bisa kita apa namanya eh, ciptakan ya dari nilai-nilai yang kita terapkan ya, walaupun mungkin sulit ya adik-adik ya, apalagi di tengah gelombang ya, seperti misalkan kita dalam sebuah organisasi satuan kerja, kemudian di tempat kerja kita lingkungan tidak sangat sangat tidak kondusif mungkin ya, seperti itu ya. Tentu perjuangan yang berat buat adik-adik semuanya, apalagi karena ini ada yang curhat. Saya mengajar di Kementeri Balai Diklat Kum ya adik-adik ya. Itu termasuk berani juga itu bertanya ya dari CPNS-nya menyatakan bahwa Bu, kalau di kami, atasan kami atau lingkungan kami itu sangat tidak kondusif, atasan itu memerintahkan untuk begini-begini, itu berani termasuk ya. Artinya sebagai CPNS ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Apakah di tengah lingkungan yang kita itu sebetulnya tidak sesuai dengan hati nurani adik-adik ya, barangkali ya seperti itu, apakah kita akan terbawa arus atau kita justru ingin bisa menegakkan? Nah, ini sebuah tantangan yang besar. Maka adik-adik pada agenda satu, coba adik-adik lihat kembali materinya. Kita
bekali dengan beberapa modal insani ya. Yang mana di sana itu bagaimana kita sebagai seorang ASN itu kita pilih mau jadi tipe manusia yang seperti apa, yang campers, climbers, ya kan? Satu lagi apa itu? Jadi tipe manusia jika climbers itu berarti apa? Kita akan menghadapi ya ketika ada problem, ada masalah, kita tidak lari, tapi kita menghadapi itu ya. Jadi kita berusaha mencari solusi. Bagaimana apa namanya sebuah permasalahan itu bisa kita selesaikan, bukan kita menjauh dan lari dari permasalahan seperti yang tipe mungkin campers gitu ya. Jadi kita ingin menjadi tipe orang yang akan menghadapi problem dan mencari solusinya. Nah, ini menjadi PR buat adik-adik semuanya. Nanti dalam menyusun rancangan aktualisasi, ketika menemukan beberapa isu, pilih isu mana yang memang benar-benar urgent ya. Benar-benar aktual yang harus segera kita selesaikan sehingga tidak berlarut-larut ya. Bukan kita sebagai CPNS sok-sokan ya, tetapi adik-adik niatkan ya bahwa dengan apa namanya membuat sebuah inovasi itu adalah karya kita ya. Sumbangsih kita, kontribusi adik-adik semuanya dalam meningkatkan kinerja di organisasi, meningkatkan pelayanan karena kita sebagai provider, maka bagaimana kita memberikan yang the best ya. Yang terbaik, pelayanan yang prima buat siapa? User kita ya. Siapa yang kita layani? Silakan adik-adik melihat pada tusi dan jabatan masing-masing, memberikan pelayanan yang the best ya, pelayanan yang faster, pelayanan yang cheaper, pelayanan yang better dan juga pelayanan yang newer ya, karena itu tuntutan dari publik ya, tuntutan dari masyarakat sekarang dan kita tidak bisa merem aja ya dengan adanya segala tuntutan eh, apa namanya dari pengguna layanan kita, dari user kita. Ketika mereka meminta kita membutuhkan apa untuk bertransformasi digital ya, makanya adik-adik di agenda 3 dibekali ya nanti dengan manajemen ASN dan smart ASN ya. Bagaimana di situ ada digital literation, silakan adik-adik nanti ada 4 pilar digital yang harus kita ikuti, digital culture, digital ethics, digital safety, ya, digital skill ya yang harus kita punya sebagai seorang aparatur sipil negara. Kalau kalau anak-anak yang sekarang sih Gen Z gitu ya. Kalau dengan IT kan dia nggak gaptek lagi ya. Mungkin di era-era berapa yang mungkin ya mendekati masa purna sekarang ya. Kalau itu maklum ya adik-adik ya. Itu banyak saya punya teman-teman yang seperti itu ya. Tapi sudah sekarang udah hilang semua. Hilang tuh dalam artian udah purna ya. Tergantikan oleh generasi-generasi yang memang harus bisa ya menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ya semuanya serba digital. Kalau kita tidak bisa memenuhi, ya nggak bisa survive ya adik-adik ya. Tertinggal, tertinggal kita. Karena tuntutan masyarakat seperti itu. Baik, muara dari semuanya bahwa kita bisa menjadi seorang ASN yang bisa menjalankan fungsi kita sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Untuk bisa mengerjakan itu semua, tentu adik-adik perlu memiliki kompetensi ya. Kompetensi sehingga bisa memberikan pelayanan secara profesional. Kalau adik-adik nggak punya kompetensi, saya yakin bahwa kita nggak akan bisa memberikan pelayanan secara profesional. Mas Akmal sebagai dosen tentu akan memiliki kompetensi spesialisasinya di bidang apa. Nah, maka disitulah kita bisa memberikan atau berkontribusi dengan baik sesuai dengan spesialisasi kita. Kemudian yang calon penghulu juga demikian ya, yang guru juga demikian ya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Adik-adik, ini sebetulnya masih ada satu poin materi lagi ya, tapi tadi di Telkom, PT Telkom itu benchmark ke sana, walaupun secara daring kayaknya diskusinya cukup lumayan ya. Untuk yang apa namanya infografis itu sebetulnya kan itu dikaitkan dengan berakhlak ya. Saya sih lebih adik-adik bisa explore bahwa tidak hanya sekedar adik-adik menjelaskan berorientasi pelayanan sesuai dengan panduan perilakunya ya.
cepat, cekatan dan sebagainya, profesional, kemudian kepuasan pelanggan dan sebagainya. Tetapi saya lebih adik-adik bisa eksplor dari jenis layanan tertentu ya, yang mana itu nanti menunjukkan telah menerapkan beberapa core values berakhlak. Itu sebetulnya ya. Tapi apapun yang sudah adik-adik kerjakan, tugas secara kelompok itu luar biasa sekali. Saya apresiasi dalam hal ini karena mengerjakan penugasan secara daring, yang mana adik-adik effortnya mungkin luar biasa ya untuk bisa berkomunikasi ya dengan teman-temannya ya. Tapi tenang saja, nggak usah khawatir. Insya Allah nanti, walaupun sekarang ketemunya secara daring, nanti ada kesempatan adik-adik untuk bertemu secara klasikal langsung di Wewediklat Semarang ya. Tunggu waktunya ya. Baik adik-adik yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita di agenda 2 ya, eh, masih ada pertemuan lagi ya, satu kali lagi. Insya Allah nanti akan kita bahas sisa diskusi yang belum selesai, termasuk infografis dan juga di matriks rancangan. Sebetulnya yang intinya adalah di matriks rancangan. Itu merupakan pengetahuan bekal buat adik-adik semuanya pada saat agenda 4. Bagaimana menyusun matriks rancangan kegiatan aktualisasi dengan baik terkait dengan agenda 2 dan juga dengan visi misi organisasi. Baik, saya harus ngocing jam 2. Jadi pembelajaran kita cukupkan sampai di sini adik-adik ya. Walaupun sebetulnya belum saatnya selesai, tapi mohon maaf karena ada jadwal lagi berikutnya supaya per hari ini ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Sebentar saya tanya Mas Tovan tadi itu hadir atau enggak? Sudah hadir. Dari kelompoknya Mas Akmal tadi. Ada Mas Akmal? Ada, beliau hadir, Bu. Oh ya sudah. Hadir ini. Oh, oke, sopan ya. Baik, terima kasih adik-adik. Kita akhiri pembelajaran kita. Tetap semangat dan sehat selalu buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Terima kasih, Nikna. Tap Bu. reaction dulu dong untuk Widya Iswara kita. Love, love. Terima kasih, nggih, Bu. Ya, Mbak Pelit ya. Silakan jika ingin melanjutkan agenda selanjutnya Iya. sudah ditunggu di Oke. angkatan selanjutnya, nggih, Bu. Matur suwun, Bu Nikma. Terima Nggih, kasih. teman-teman, karena sudah selesai pembimbingan